Sudah ngeluarin laporan tahunan dan bahkan laporan Q1 2022-nya. Udah tahu belum ada info menarik dari laporan itu? Bahkan sebenarnya kalau kalian jeli, ada informasi yang cukup menenangkan hati di laporan Q1 2022 dari ACE. Aku udah analisa kedua laporan itu. Di video kali ini aku bakalan share secara free ke kalian. Tonton terus video ini sampai habis dan jangan skip ya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Seperti biasa, kita iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Ya, memang 2 tahun ini di tahun 2020 dan 2021 ACE menghasilkan perolehan yang kurang mengenakan hati dari segi penjualan yang menurun, net income juga bahkan menurun. Sementara untuk perusahaan perdagangan retail lainnya beberapa udah naik dari segi fundamental bahkan harga sahamnya. Sehingga banyak investor yang mungkin iri dengan para investor saham LPPF atau Matahari yang udah naik lumayan. Dulunya harga saham LPPF di awal 2021 tuh di 1.300-an dan sekarang per video ini dibuat udah di sekitar 5.300-an. Kalian bisa lihat investor LPPF udah cuan multi bagger dari saham itu. Tenang, sebelum kalian cut loss atau mungkin kalian mau hold atau bahkan mau buy saham ACE ini nanti ketika market udah buka, ada baiknya kalian tonton dulu video ini. Aku bakalan share ke kalian hasil analisa aku. Semoga bermanfaat, ayo kita bahas. Tapi sebentar, sebelum lebih lanjut ke videonya, ke pembahasannya, aku mau sampein dulu ke kalian bahwa aku nggak bahas yang basic-basic tentang ACE dari segi profil perusahaan dan seterusnya. Karena aku udah bikin videonya, kalian bisa tonton di pojok atas video ini. Lebih baik kalian tonton dulu sebelum kalian kesini, bagi kalian yang belum mengerti ya. Ayo kita lanjut ke pembahasannya. Ya, kenalin teman-teman, aku Habibi. Di sini kita bakalan bahas bagaimana tentang ACE Hardware, kabar terbarunya, dan di sini aku menggunakan LK tahun 2021. Plus nanti ada tambahan-tambahan sedikit untuk Q1 2022-nya. Yang pertama yang mau aku kasih tahu sama kalian adalah penjualan yang tak kunjung pulih. Memang ACE ini penjualannya menurun sejak tahun 2020 sampai dengan 2021. Nggak hanya penjualan, bahkan sampai net income-nya juga ikutan menurun. Dan inilah yang menjadi kabar buruk paling utama dari ACE Hardware. Sehingga jangan heran kenapa harga sahamnya bisa turun hingga beberapa persen, bahkan double digit minus itu turun sejak tahun 2020, 2021 hingga sekarang ini. Dan mungkin kalian sekarang sedang floating loss atau ya bisa jadi profit buat kalian yang udah long term megangnya. Berikutnya adalah margin. Ya, marginnya berhasil naik. Walaupun pendapatan ikutan menurun di tahun 2020 dan 2021 dan otomatis net income juga biasanya ikutan menurun, tapi margin untuk gross profit dan net profit itu ikutan naik. Terkhusus aku point out di 2021. Karena di 2021 NPM ikutan naik juga, nggak hanya di gross profit marginnya aja. Kalian bisa lihat di sini di 2020 dan 2021 untuk GPM itu 49% dan untuk NPM di tahun 2021 aku point out khusus itu 11%. Thank you for the happy. Ya, ini sedikit out of the topic. Aku mau sampaikan ke kalian secara khusus, terutama para subscriber yang udah setia menemani channel ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian udah subscribe dan udah mendukung channel ini dari segi like, komen, atau bahkan subscribe. Sehingga channel ini bisa menembus angka subscriber 1000. Memang belum banyak, tapi semoga bisa terus bertumbuh dan terus memberikan kebermanfaatan buat kalian. Udah itu aja sebentar, ayo kita lanjut ke videonya. Berikutnya yang mau aku kasih tahu ke kalian adalah itu sebabnya net income itu berhasil stabil, atau aku sebut sebagai efisiensi daripada cost. Kalian bisa lihat di sini untuk net income di tahun 2020 memang turun drastis sesuai dengan penurunan revenue dari ACE Hardware di tahun 2020. Tetapi di tahun 2021 walaupun terjadi penurunan pendapatan, ACE Hardware mampu hampir memaintain stabil untuk net income-nya. Kalian bisa lihat itu ada grafik chartnya yang kurang lebih ya stabil dari 731 miliar ke 718 miliar. Ini kabar baik ya. Ini salah satu kehebatan dari perusahaan ACE. Dia bisa nge-pass on kenaikan harga kepada pelanggan, sehingga ACE mampu nge-maintain GPM bahkan NPM-nya. Ini sebenarnya indikasi yang bisa kita coba pikir-pikir. Ini berarti kayak bukti dari manajemen kalau mereka berani gitu loh untuk menaikkan harga. Mereka berani untuk ngasih harga lebih untuk mendapatkan margin yang tinggi. Mereka nggak takut kehilangan konsumen. Dan ini sebenarnya bisa kita research lebih lanjut nanti. Jadi seakan manajemen tuh tahu dan merasa kayak customer itu butuh produk mereka dan udah ketergantungan dengan produk-produk yang hanya ada di ACE. Semoga aja memang benar kayak gitu. Tapi dengan segala positif dan minus dari yang udah aku sebutin tadi, tetap aman kok dari resiko bangkrut. Kenapa aku sebut kayak gitu? Ini ada potongan dari LK yang aku sampaikan ke kalian bahwa grup tidak memiliki pinjaman bank dan memiliki pendanaan yang memadai dalam bentuk kas dan setara kas untuk mempertahankan operasional selama beberapa bulan ke depan. Tanpa perlu pun ada statement kayak gini, sebenarnya kalian bisa bedah dari segi liabilitasnya dan memang di sana nggak ada utang yang berbunga.
nggak ada pinjaman bank. Dengan semua itu, tapi ada beberapa yang aku point out dan aku mau share ke kalian penemuan, yaitu biaya itu meningkat di beberapa bagian. Bagiannya apa? Ini bakal aku tunjukkan ke kalian. Ada beberapa biaya yang naik, udah aku point out di warna ungu. Panah yang warna ungu kalian bisa lihat di jasa profesional itu naik, kemudian ada juga di bagian peralatan kantor, pemeliharaan, bahkan aku cenderung tertarik dengan ongkos kirim dan bongkar muat. Kenapa aku sampaikan ke kalian tentang ini? Logikanya gini, ketika penjualan menurun, ketika revenue menurun, otomatis yang namanya biaya ikutan menurun kan? Apalagi di bagian biaya ongkos kirim dan bongkar muat. Tentu ini harusnya menurun, karena dengan pendapatan menurun, dengan penjualan menurun, maka ongkos kirim ataupun pengiriman barang itu berkurang gitu ya. Sehingga ongkos kirimnya seharusnya, ini bicara seharusnya itu berkurang. Dan ini sebenarnya pembedaan LK atau laporan keuangan yang udah lumayan jauh ya daripada mungkin biasanya orang hanya lihat dari segi pendapatan, terus laba kotor, laba usaha, dan seterusnya. Walaupun kita udah bedah laporan keuangan sejauh ini, ada kalanya kita terbatas. Kita nggak bisa bedah lebih lanjut lagi kayak misalnya kenapa sih penjualannya menurun? Kenapa sih ada biaya yang naik kayak gini? Itu tuh nggak semuanya ada di laporan keuangan meski kita udah baca sampai CALK-nya. Ini biasanya kalian dapat dengan research di sumber-sumber lainnya. Contohnya misalnya kayak kenaikan ongkos kirim dan bongkar muat di tahun 2021 dibandingkan 2020. Logikanya ketika penjualan menurun, otomatis ongkos kirim menurun kan? Logika sederhananya kayak gitu. Nah, kita nggak bisa bedah dan cari informasi lebih lanjut dari segi LK-nya aja. Tapi dugaanku ya ini salah satu dari bentuk insentif yang dilakukan perusahaan sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan dengan cara memberikan insentif berupa ongkos kirim gratis. Nggak hanya Shopee aja yang bisa kayak gitu. Dugaanku sih kayak gitu, nanti bisa kita research lebih lanjut lagi ya. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat lain, kamu udah nemu di sumber-sumber lain, kalian bisa komen di bawah ya. Kita bisa sharing-sharing satu sama lain. Dan FYI, aku mau nyampaikan kalian nggak usah terlalu panik karena siklus menurunnya pendapatan ACE ini juga pernah terjadi di tahun 2015. Dan data ini atau grafik yang aku bakal tampilin ke kalian adalah khusus karena kalian nggak bisa dapetin dimanapun. Ini perlu research yang lumayan jauh untuk kalian dapatkan. Ada chart yang unik dan menarik dengan 4 warna kayak gini. Ini menunjukkan untuk growth ACE yang warna kuning, SSG warna merah, dan seterusnya. Kalian bisa pause video ini dan kalian bisa perhatikan pelan-pelan. Tapi secara umum aku menyampaikan kalian 2 poin atau 2 line yang sangat penting untuk gambar ini. Yang pertama adalah growth ACE dan yang kedua adalah SSG. SSG adalah same store sales growth, di mana ini adalah tingkat pertumbuhan penjualan untuk toko-toko yang sama, bukan penambahan gerai baru ya. Ini juga penting sebagai indikator pertumbuhan dari suatu perdagangan retail. Dan untuk growth ACE dan SSG kalian misalnya di tahun 2015 dan 2016 itu menurun daripada puncaknya di 2012. Jadi siklusnya itu pernah terjadi di tahun 2015 dan 2016. Revenue daripada ACE ini sempat melambat gitu ya, walaupun ya ada sedikit kenaikan tapi melambat sebenarnya. Memang bedanya di tahun 2020 dan 2021 ini adalah revenue nggak hanya melambat tapi menurun. Tapi secara umum siklus ini aku menekankan adalah siklus penurunan daripada kinerja ACE ini pernah terjadi di 2015 dan 2016. Harapannya dengan adanya siklus yang sudah pernah terjadi dan kembali sukses di tahun 2017 dan 2018, harapannya nggak lama lagi ya ACE bisa mencapai puncak kejayaannya lagi. Semoga aja bisa kayak gitu ya. Di tahun mendatang, perseroan memproyeksikan pertumbuhan angka SSG dan penjualan secara positif seiring dengan penguatan daya beli pelanggan. Perseroan juga merencanakan pembukaan gerai sekitar 15 gerai per tahun untuk memperluas jangkauan pasar kepada seluruh pelanggan. Ini merupakan statement daripada perusahaan. Lalu pertanyaan yang mungkin sekarang muncul di benak kalian adalah hold apa sell atau mungkin buy nih. Itu yang menjadi pertanyaan kalian kan? Belum selesai, aku belum bisa kasih kesimpulan ke kalian secara belak-belakan atau setidaknya secara nggak langsung. Kenapa kayak gitu? Karena memang masih ada info fundamental Q1 2022 yang udah terbit yang belum aku share ke kalian. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis sheet yang aku punya. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian merasa bermanfaat, boleh dong aku minta subscribe-nya, like, komen, atau mungkin share ke teman-teman kalian supaya dapat video kayak gini juga. Gimana teman-teman? Memang ACE ini secara sekilas untuk full year 2021 kita bandingkan dengan 2020 memang secara penjualan belum mengenakan karena belum positif dibandingkan tahun lalunya. Tapi setidaknya ada beberapa informasi-informasi lainnya yang setidaknya mengenakan hati lah. Sampai titik ini aku nggak mau share ke kalian kesimpulan untuk saham ACE ini karena aku belum share Q1 2022-nya. Tapi sebenarnya kalau kalian jeli, kalian bisa ambil kesimpulan dari beberapa informasi yang aku sampaikan ke kalian. Dan plus dengan research yang kalian lakukan sendiri.
Tapi misalnya kalau kalian butuh untuk analisa Q1 2022-nya, kalian bisa komen di bawah, kalian request aja, nanti aku pertimbangin untuk aku bikin selanjutnya. Itu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian suka dengan video kayak gini, dengan channel kayak gini, boleh dong aku minta bantuan dukungannya dalam bentuk subscribe, komen, share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing sesuai dengan profil risiko masing-masing. Aku Yusuf Habibie Rahab. Semoga bermanfaat. As always, semangat terus buat kalian.